Kembali lagi dengan Potsaka, podcastnya Osaka. Di sini saya Rista dan saya Ayunda selaku host yang akan menemani kalian selama siaran ini berlangsung. Nah teman-teman, pada Potsaka kali ini kita akan membahas tentang Untold History. Kira-kira teman-teman semua udah pada tahu belum nih apa sih itu Untold History? Kayaknya Kak Ayunda tahu deh apa itu Untold History. Nah, oke sahabat Osaka, jadi Untold History itu adalah kisah seputar sejarah yang mungkin jarang kita dengar nih teman-teman. Nah Rista, di Potsaka kali ini kita kan bahas tema apa ya? Nah, pada tema Untold History kali ini kita akan membahas tentang krisis moneter yang terjadi di Asia Tenggara pada tahun 1997 nih Kak. Nah, kira-kira kalian udah tahu belum nih apa sih itu krisis moneter yang terjadi di Asia Tenggara pada tahun 1997? Kakak udah tahu belum? Wih, belum nih, kan belum lahir tahun segitu ya kan? Juga. Ya, nah jadi untuk mengobati rasa keingintahuan kita nih, penasaran ya tentang krisis moneter ini, kita udah mengundang narasumber hebat dan kece kita ini. Yuk, tanpa lama-lama lagi kita langsung sambut. Ini dia narasumber kita. Halo Bapak Adrian dan Ibu Novita, gimana nih kabar Bapak? Baik, lagi sehat atau lagi sedih? Pak Adrian dulu atau saya ya? Ya boleh dari Bapaknya aja. Bapak dulu deh boleh. Kalau kabar saya lumayan baik ini. Oh, nggak sangat baik. Oh, ya biasa aja. Biasa aja. Gini-gini aja kabarnya. Ya, Bu Novita gimana? Kebetulan kurang sehat tapi tetap harus eksis. Siap. Harus ya, oke. Iya. Nah, gimana nih perasaan Bapak Ardian sama Ibu Novita ketika tahu mau jadi narasumber nih untuk Potsaka kali ini? Apakah ada rasa kayak takut, cemas, atau kayak biasa aja lah gitu? Kecil bos kali. Ya kalau dari saya nih ya bangga ya bangga karena bisa tampil di salah satu podcast yang sangat keren ini di sekolah ini. Sip. Ibu Dari gimana? Kalau dari saya sih agak sedikit nervous karena saya yakin akan ditonton oleh banyak penonton. Nanti ada fansnya Ibu. Oh kebetulan, hai fans saya. Komen-komentar di bawah ya fansnya Bu Novita. Nah, pada kesempatan kali ini, kami dan Bapak Ibu akan membahas tentang seputar krisis moneter yang terjadi di Asia Tenggara pada tahun 1997. Kita penasaran banget nih, gimana sih keadaan Asia Tenggara pada krisis moneter tersebut. Namun, kita juga sempat nih nyari tahu tentang krisis moneter tersebut, bahwa pada periode krisis keuangan yang menerpa hampir seluruh Asia Tenggara pada Juli 1997 yang menimbulkan kepanikan, bahkan ekonomi dunia sempat akan runtuh akibat penularan krisis keuangan tersebut. Mungkin dari Bapak Ibu bisa menceritakan terkait sejarah krisis moneter yang terjadi di Asia Tenggara yang menimbulkan kepanikan bahkan ekonomi dunia sempat runtuh. Mungkin bisa diceritakan awal mulanya seperti apa biar kita tahu gimana sih keadaan pada saat itu. Pak Adrian dulu. Oh ya udah. Ya, Jadi krisis moneter itu pada tahun 97 tadi sudah disebutkan. Sebenarnya nggak dunia sih. Waktu itu hanya di sekitar Asia Tenggara dan sekitarnya. Iya, Asia Tenggara. Jadi tahun 97 tadi awalnya itu di Thailand. Nah, jadi di Thailand itu kemudian menyebar ya, salah satunya ke Indonesia. Pada awalnya di Thailand itu pemerintah itu kayak mengintervensi kayak suku bunga dan lain-lain itu ya. Jadi suku bunganya mungkin di pelajaran ekonomi udah paham ya itu ya. Ya. Jadi diintervensi supaya nilai tukar terhadap mata uangnya Thailand dan juga dolar, ya, dolar AS itu biar stabil. Nah, makanya pemerintah intervensi dengan memberikan subsidi pakai uang negara. Tapi ternyata lama-lama itu memberatkan kas negara. Nah, akhirnya ya udah dilepas. Kemudian lama-lama dolarnya nilai tukar terhadap dolar naik. Nah, Indonesia melihat seperti itu. Wah, ini kami kalau seperti intervensi juga kayak gitu, wah nanti keuangan negara juga nggak kuat lama-lama. Kan waktu itu kalau nggak salah rupiah terhadap dolar 2000 ya. 2000. Ya benar kita ya. Ya 2000. Nah, 2000. Itu kan masih tipis ya. Tapi kemudian setelah pemerintah melepas intervensi itu, akhirnya lama-lama naik jadi 16.000. Nah,
Lumayan juga. Iya. Lumayan, iya. Jadi pada saat itu dampaknya seperti itu. Bayangkan misalnya nih, waktu itu kan banyak sekali perusahaan-perusahaan di lokal ya, kita bahas di Thailand dulu ya. Nah, itu banyak yang utang perusahaan swasta yang utang ke luar negeri. Anggap aja utangnya itu $10. Nah, tapi kalau nilai mata uang terhadap dolar naik, nah jadinya banyak kan ya. Banyak, Di iya. Indonesia juga demikian, kena dampaknya. Akhirnya yang awalnya perusahaan tersebut utangnya anggap aja 100.000. Nah, 100.000 misalnya didolarin gitu ya. Nah, kalau sudah naik tinggal kalikan kan tadi dari 2.000 jadi 16.000 kan banyak. Nah, akhirnya waktu itu terjadi yaitu krisis tadi. Banyak perusahaan-perusahaan swasta investor ya. Investor asing itu keluar, kabur. Ya, ada yang keluar, ada yang menghentikan investasinya. Nah, akhirnya perusahaan itu kan punya karyawan ya. Iya. Nah, akhirnya terjadi PHK massal. Nah, PHK massal akhirnya banyak yang tiba-tiba jadi pengangguran gitu. Nah, terus kemudian waktu itu di Indonesia ada yang memberikan bantuan IMF. Nah, ya IMF Bank Dunia itu ya. International IMF Monetary itu Fund. apa? Apa? International Monetary Fund. Nah, itu. International Monetary Fund. Nah, Iya. Jadi Bank Dunia waktu itu memberikan bantuan. Nah, bantuan. Jadi waktu itu juga banyak bank-bank yang mulai ya goyah juga kan. Nah, karena waktu itu memberikan syarat IMF memberikan syarat yang jadi sebenarnya waktu sebelum dikasih bantuan sama IMF itu rakyat Indonesia sudah mulai banyak pergolakan ya Bu ya. Mulai banyak pergolakan karena krisis tadi. Nah, akhirnya diberi bantuan oleh IMF. Tapi ternyata bantuan dari IMF itu ada syaratnya dan syaratnya sangat berat sekali. Syarat yang terberat itu kalau nggak salah pemerintah Indonesia disuruh menghentikan subsidi terhadap misalnya kayak bensin ya, BBM kayak gitu. Nah, kan berat itu bagi rakyat kecil ya terutama. Terus kemudian syaratnya yakni menutup bank-bank swasta. Ya ada banyak waktu itu. Nah, pada saat penutupan bank swasta itu kan ada juga bank yang nggak ditutup kan. Nah, orang-orang yang nabung uang di bank itu pada panik. Ini kalau bank ditutup nanti uang saya diambil nggak bisa. Nah, akhirnya semuanya kompak antri di bank ambil uang. Nah, akhirnya kan bank nggak bisa ngasih uang lagi. Sebenarnya kan uang yang ditabung di bank yang kita pinjam uang di bank itu sebenarnya uang siapa? Tahu nggak? Kurang tahu. Nah, sebenarnya itu adalah uang orang-orang yang menabung. Nah, jadi misalnya nih, Anda nabung di bank, saya utang di bank, itu sebenarnya saya utang pinjam dari uang Anda itu. Nah, kalau orang-orang ngambil uang terus, akhirnya nggak ada uang yang berputar di situ. Akhirnya jadi PHK massal, terus bank-bank banyak orang-orang ambil uang di bank, terus kemudian subsidi berhenti. Nah, itu akhirnya ya terjadi kekacauan nggak cuma ekonomi ya, tapi kekacauan sosial dan politik juga. Nah, saya ingat waktu itu pokoknya dulu waktu itu saya masih kecil sih, jadi ya nggak begitu berdampak banget. Nah, tadi kan Bu Novita sempat nyinggung tentang IMF nih ya, atau tadi apa Bu? International Monetary Fund. Mungkin bisa dijelasin buat sahabat Osaka itu lembaga apa sebenarnya? Tadi kan sudah jelaskan Pak Adrian lembaganya. Kan dananya itu mungkin kurang tahu nih juga ya, Yunda kan kurang tahu juga. Saya hanya mau gini aja, saya mau menjelaskan sedikit dari sejarah awalnya yang dari penjelasan Pak Adrian ya. Menambahkan ya. Iya, Iya. menambahkan. Jadi sebenarnya sebelum tahun 1997, Amerika Serikat itu mengalami resesi. Resesi itu sedikit istilahnya sekarang itu krisis keuangan juga negaranya. Kemudian negara Thailand dan Asia Tenggara saat itu lahan basah untuk investor asing. Kemudian banyak di kesana para investor menanamkan modal, terus besar-besaran menaikkan suku bunga, sehingga itu saat itu terjadi yang namanya hot money bubble atau gelembung uang panas.
Nah, semua dana ke sana dipaksakan. Terus ketika selesai setelah tahun 97, Amerika Serikat selesai resesinya, dolar menaik. Harga dolar menungkit tajam sehingga suku bunga yang tadinya di daerah Asia Tenggara khususnya Thailand dan Indonesia itu jadi turun. Jadi ceritanya seperti itu, turun. Kemudian banyak para investor yang pada cabut semua uang dana yang sudah ditanamkannya. Ya, jadi pas ketika itu jadinya banyak bank-bank itu yang bermasalah. Karena kan otomatis kan dari investor-investor itu banyak minjam dari bank-bank swasta. Nah, bank-bank swasta itu siapa mensuplainya? Bank sentral yang ada di negara masing-masing kan. Terus kemudian ketika dolar menaik, sebenarnya ini tidak hanya masalah di Asia Tenggara, bahkan Asia Timur juga mengalaminya. Sebenarnya Asia Timur juga kena. Makanya krisis moneter ini sebenarnya kalau dibilang tidak hanya mencakup Asia Tenggara saja sebenarnya. Salah satu negara itu Korea Selatan, Hong Kong, Taiwan. Banyak ternyata. Iya. Gak cuma Asia Tenggara. Iya, jadi walaupun tidak separah Indonesia dan Thailand, Vietnam juga kena imbas ke sana. Nah, kalau International Monetary Fund yang tadi itu lembaga dunia masa untuk peminjaman keuangan. Ya, itu biasanya dipakai di sana. Kalau ada negara-negara berkembang yang ingin mengembangkan negaranya, membangun wilayahnya, biasanya dikasih pinjaman. Ya, gitu. Terus Tadi tanya dana dari IMF ya. Iya. Jadi dana dari IMF itu kayak setoran. Jadi negara-negara anggota IMF itu harus nyetor ya, kayak kita jadi anggota koperasi itu. Masih tahu ya. Jadi iya. yang boleh pinjam di IMF itu harus nyetor jadi keuangan biaya untuk keanggotaannya itu. Nah, Indonesia kalau nggak salah besarannya kecil, cuma nggak sampai 1% dari modal keseluruhan, cuma 0,9 kalau nggak salah. Yang tertinggi itu Amerika. Amerika mana ini, Pak? Amerika Serikat. Amerika Serikat. Amerika kan benua. Ya, Amerika benar. Serikat maksudnya. Banyak negara bagiannya. Ya. Iya. Oke, nah ternyata seperti itu. Ternyata banyak banget ya kejadian-kejadian yang kayak di PHK, saya Iya. pengangguran, ngeri banget. Iya, awalnya gara-gara dari Thailand ya, Iya. di 2 Juli 1997. Nah, jadi kayak efek domino gitu loh, nyebar. Yes, benar. Nyebar ke semua, kayak Indonesia kena, kemudian Asia Timur juga kena gitu. Jadi nggak cuman Asia Tenggara aja. Terus sampai investor pada nggak jadi invest Iya, ke negara pada kita kabur gitu semua. kan. Ya. Bank-bank ditutup, PHK. Wih, parah banget ya tadi pada masa itu ya. Ngeri banget, Kak. Nah, tadi Bapak Ardian sama Ibu Novita kan udah ngejelasin nih tentang penyebab krisis moneter ini dan juga kejadian krisis keuangan yang lain-lain sebelumnya. Nah, terjadinya krisis moneter di tahun 97 ini, kira-kira Indonesia itu terkena dampak yang sangat parah, dan gimana sih gambaran negara Indonesia pada masa itu? Oke, tadi Pak Ardian ya. Ya, Pak sekali Ardian. ya. Oke, boleh. Gantian dong. Gantian, Jadi tahun 97 dampaknya itu ke Indonesia apa? Dampaknya sangat jelas kita lihat ya, krisis ekonomi, krisis sosial, dan krisis politik. Kita lihat saja akibat dari krisis moneter ini sampai berujung pada tahun 1998 dan 1999. Ya, kita ketahui tanggal 21 Mei 1998 itu Presiden Soeharto lengser kan di situ. Nah, itu karena apa? Dampak yang tadi itu juga. Jadi krisis moneter itu menyebabkan banyaknya perusahaan-perusahaan yang PHK karyawannya, sehingga banyak pengangguran, tingkat kriminalitas juga ada di sana. Terus ketika saya masih SD, saya ingat sekali pulang sekolah itu terjadi kerusuhan hampir di seluruh Indonesia akibat dari krisis tadi. Jadi kita sampai pulang sekolah itu polisi, tentara pada turun, rumah toko-toko daripada orang-orang Tionghoa banyak dibakar. Dan banyak lagi tindakan kriminal yang lainnya yang dilakukan oleh orang kita juga. Karena banyak orang berpikir orang Tionghoa itu ya orang Cina. Padahal sebenarnya kan mereka salah satu dari bagian kita. Walaupun akhirnya itu diresmikan atau disahkan orang Tionghoa atau Cina Indonesia katanya. Jadi bagian Indonesia, salah satu suku bangsa di Indonesia itu pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid atau Presiden Gus Dur. Jadi dimasukkan salah satunya. Nah, dampaknya itu kita bisa lihat sendiri, dampak yang pesat yaitu reformasi.
itu kan karena itu ya jatuhnya Orde Baru. Itu dampak yang signifikan bagi bangsa Indonesia. Itu sih dari saya, penjelasan saya. Oke, mungkin dari Bapak Ya, Adam. saya tambahkan ya. Ya. Jadi dampaknya itu dari saya dulu ya. Dulu waktu terjadi krisis Krismon tersebut ya, pada saat itu saya masih TK ya, masih TK. Jauh kali. Ibu SD ya, udah pindah saya SD. TK. Game-nya jauh banget. Jadi pada saat itu TK saya mau ngadain study tour ke kebun binatang. Itu kebun binatangnya ada di luar kota sih, ya sekitar ya 2 jaman lah dari TK saya. Waktu itu akhirnya cancel. Nah, gara-gara ada Krismon. Bapak udah Sayang bayar? banget. Waktu itu belum bayar. Jadi Oh, berencana bayar sekian. Nah, ternyata kan dampaknya itu tadi kan, kayak ekonomi mungkin orang tua lagi sedang seret keuangan dan juga waktu itu kebun binatangnya ada di kota Solo ya, di Solo. Di Jawa Pas di Tengah. mana berarti? Waktu itu saya tinggal di Ngawi, jadi Oh. sebelahan lah sama Solo 2 Iya. jaman itu. Nah, akhirnya nggak jadi berangkat karena dapat informasi juga di Solo banyak terjadi pembakaran, jadi mal-mal di sana banyak yang dibakar. Demonstrasi toh. Iya, jadi malnya itu sebelum dibakar itu dijarah dulu Iya, barang-barangnya. Jadi ada yang bilang waktu itu adalah kayak gratis itu ya. Jadi bisa jarah ambil barang-barang Apa yang kamu semuanya. inginkan, Apa yang ambil. kamu inginkan ambil jadi kayak Langsung ambil aja. ya langsung ambil karena udah caos sekali suasananya. Iya, benar. Kacau. Kacau banget. Jadi waktu itu aparat juga kesusahan, pokoknya sampai nggak bisa menghandle itu semua. Waktu itu saya masih ingat setelah sudah selesai ya, Krismon sudah selesai, sudah stop. Saya diajak orang tua saya jalan-jalan ke Solo. Di sana mal-mal sudah hangus semua. Wih, ya ampun. Sudah hangus semua, gentengnya udah nggak ada, kaca-kaca udah bolong semua. Dan saya dapat informasi juga katanya waktu itu yang menjarah itu banyak yang korban-korban PHK juga ya, dan juga kebanyakan ekonominya menengah ke bawah. Bahkan ada cerita gini, ada yang orang nyolong, ya saya sebut nyolong ya, jarah itu ya, jarah kulkas. Nah, karena rumahnya kulkas kan lumayan ya listriknya ya. Iya, benar. Akhirnya kulkasnya nggak difungsikan, jadi nggak dicolokin di rumah. Ada yang jarah AC, tapi yang dijarah karena dia nggak tahu ya, yang dijarah cuma dalamnya aja, yang luarnya itu apa itu namanya, yang ada kipasnya itu kan di Iya, luar, yang itu di nggak atas. diambil, ya karena nggak tahu tadi. Jadi nggak bisa hidup. Iya, jadi banyak sekali penjarahan dan betul tadi waktu itu Yang serang itu apa? toko-toko milik saudara kita orang Tionghoa banyak yang dihancurkan tadi, dan orang-orangnya juga Bahkan bukan hanya cuma dihancurkan ya, dibunuh. Ya. Kira-kira tuh penyebabnya kenapa Bu kok bisa orang Tionghoa ini dapat perlakuan Iya. seperti itu tuh kenapa? Itu sebenarnya karena isunya dari dulu bahwa yang pribumi dan tadi itu pribumi dan non pribumi itu memang sangat kuat dulu pada pemerintahan sebelumnya ya, pemerintahan Soeharto, pemerintahan Presiden Soekarno. Jadi diakuinya itu pada masa Presiden Abdurrahman Wahid, Gus Dur. Nah, sebelumnya tuh saya pernah lihat juga, bahkan untuk menyelamatkan toko-toko mereka pasang kayak ulos. Kan saya dulu tinggalnya itu Pematang Siantar yang notabene Batak ya, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Toba ada di sana. Jadi untuk menyelamatkan tokonya itu mereka pakai ulos dari orang Batak. Jadi Kain gitu ya kainnya. Jadi ketika mereka orang-orang dari luar lihat, oh ini orang Batak, toko Batak ternyata bukan toko orang non pribumi gitu. Jadi memang sangat jauh, ada pembakaran ban di mana-mana, bahkan sampai ya kita lihat sendiri ya, banyak di YouTube itu juga banyak sampai gedung MPR atau DPR Pak saya lupa. Yang dibakar. Yang dibakar MPR, gedung MPR kan dikuasai oleh mahasiswa di sana. Kasusnya itu sangat besar kemarin itu. Akhirnya mau tidak mau Presiden Soeharto mau akhirnya mengundurkan diri. Sebelumnya kan dia lumayan agak Iya, berkuasa iya, lama ya. iya, lama kan Bapak Presiden lama. kita. Ya walaupun seperti itu, kalau bukan karena Pak Presiden Soeharto ya tidak banyak juga pembangunan kita ya. dampak Ada taman pembangunan. mini, ya Hmm. gitu. Nah, Ada lagi Pak? tadi saya tambahkan ya, kalau di
Sumatera kan seperti itu ya, pakai kain khasnya sana. Kalau di Iya. Jawa waktu itu pakai tulisan. Jadi toko-toko milik Tionghoa ditulisi toko milik pribumi. Ditulisi seperti itu. Biar nggak dijarah. Padahal itu tokonya Tionghoa. Tapi kan mereka juga punya KTP kan. Iya. Nah, itu. Benar-benar gimana ya ngomongnya rasis gitu ya. Ya, karena gini juga, mungkin ada beberapa orang yang mikirnya gini, wah Tionghoa itu kok kaya-kaya ya punya toko. Akhirnya orang-orang yang terdampak Krismon tadi, mereka kesempatan. Nah, akhirnya banyak yang tadi bener dibunuh, bahkan maaf ada yang diperkosa juga. Iya. Ya, jadi Sehingga banyak Tionghoa. pelarian, sehingga banyak yang menjadi pelarian pulang ke negara Cina. Karena mungkin kan nenek moyangnya masih ada di sana. Nah, terus sebenarnya satu lagi saya tambahkan, kenapa orang-orang yang katanya pribumi kayak kita ini tidak terima sama orang-orang yang dianggap ya Tionghoa ya, saudara kita yang Tionghoa, karena masalah peminjaman keuangan. Jadi kalau orang-orang itu minjam lebih dimudahkan sama pemerintahan dibandingkan kita. Jadi anggapannya jadi seperti kayak ada pembedaan. Nah, karena pembedaan ini semakin memperuncing hubungan yang tadi. Jadi ada gap antara dianggap pribumi dan non pribumi. Itu. Jadi kalau lihat ke belakangnya lagi, lebih ke belakangnya, kenapa bisa ada pribumi dan pribumi? Dari itu sebenarnya perlakuan dari penjajahan Belanda kalau kita lihat. Jadi supaya memecah belah bangsa ini. Nah, untuk kita kan sebagai generasi muda, ya kita harusnya bisa untuk tidak melakukan hal itu ya ke depannya. Itu saja. Ternyata dampaknya bukan cuma di bidang ekonomi ya, bahkan sampai ada pembunuhan, ada pemerkosaan dan lain-lain, hingga sampai lengsernya Presiden Soeharto di tahun 98 dan jadinya ada Orde Baru. Tadi kan Sehingga ada reformasi. Reformasi. Bangsa Kesalahan apa nih nih, teman-teman. Nah, tadi kan Bapak Ibu menjelaskan tuh kalau Indonesia tuh kena dampaknya tuh besar banget. Nah, mungkin di Bali apakah kita kena dampaknya juga? Mungkin lebih parah lagi atau sebaliknya? Dari Bapak Tinggi bisa menjelaskan. Waktu itu saya pernah ngobrol sama orang-orang yang hidup di Bali waktu itu ya. Ya. Katanya itu jalanan, pohon-pohon di pinggir jalan itu banyak yang dirubuhkan, kemudian dirobohkan di tengah jalan. Nah, jadi dampaknya seperti itu. Tapi kalau pembakaran mall gimana, ada nggak ya? Tidak. Saya nggak tahu kalau yang masalah pembakaran mall. Yang saya tahu dampak untuk Bali itu pastinya Wisata ya. pariwisatanya, pengunjungnya berkurang dikarenakan banyak isu isu yang tadi masalah ketidakamanan. Iya, kan saat itu Indonesia sedang rusuh-rusuhnya. Jadi tidak aman, terus mata uang di sini juga bermasalah. Jadi mengakibatkan jumlah pengunjung wisatawan ke Indonesia saat itu dari luar negeri itu berkurang ke Balinya. Ya, karena takut tadi ada Iya. berita-berita kerusuhan gitu. Itu kan parah dulu soalnya ya. Dan juga waktu itu kan di Bali kan mayoritas ya kandang paham. Nah, jadi pada saat itu mau diadakan kayak rapat gitu ya, rapat partai tersebut. Nah, pada saat menjelang rapat tersebut, jadi di waktu itu di Bali tidak boleh menjual sapi. Nggak tahu alasannya, mungkin alasannya berhubungan dengan tersebut. Tadi kan Bapak jelasin katanya pohonnya itu ditebang, itu tujuannya apa Pak? Kan diserak-serakin di jalan. Ya, jadi pohon ditebang taruh jalan itu salah satu bentuk protes. Nah, protes terhadap pemerintah, karena kan waktu itu pemerintah bikin kebijakan yang tadi, syarat dari IMF supaya dikasih bantuan. Nah, makanya harus pemerintah harus menjalankan itu tadi. Kan dampaknya ke warga. Sudah kena PHK, subsidi dikurangin. Nah, akhirnya ya itu tadi bentuk protes. Harga kan jadi mahal. Iya, mahal. Bensin yang awalnya murah jadi naik. Nah, itu. Padahal masyarakat udah nggak punya uang sama sekali kan? Iya, kan nggak punya uang sama sekali. Iya. Lagi krisis, Tapi kalau nggak punya uang sama sekali masyarakatnya gawat dong Indonesianya ya. Ya. Ya, udah sih itu. Ya ada lagi. Ya. Apalagi nanyain ya, kita mungkin untuk
Bapak sama Ibu nih ya. Bapak dari mana tadi? Ngawi Bapak ya? Iya. Ibu dari Medan. Mhm. Nah, mungkin bisa diceritain juga lagi lebih lanjut gimana sih Kondisi di kondisi sana. di sana gitu. Nah, kalau di kabupaten saya, karena waktu itu kabupatennya kota kecil ya, mayoritas pekerjaannya itu petani. Jadi dampaknya itu nggak sampai rusuh, kayak itu nggak ada kerusuhan. Paling ya yang merantau ke luar kota jadi buruh pabrik itu pada kena PHK pulang. Jadi nggak ada kerusuhan karena itu tadi, kerusuhan itu terjadi di kota-kota besar yang notabene kebanyakan warganya itu bekerja di sektor kayak pabrik-pabrik, kantor-kantor swasta gitu. Ini kena PHK. Kalau petani kan siapa yang mau PHK? Iya, benar. Mungkin daya belinya aja yang turun, jadi banyak yang anjlok keekonomiannya, tapi nggak ada kerusuhan, itu aja. Nah kalau saya beda nak, karena saya itu tinggalnya di Pematang Siantar ya, bukan Medannya tepatnya. Oke. Pematang Siantar. Nah kebetulan di sana ada toko pabrik rokok, Oh. pabrik rokok dan banyak pabrik di sana di Pematang Siantar, dan itu pasti sangat jelas berpengaruh pada perekonomian masyarakat di sana. Selain itu karena itu memang kota, jadi selain itu ada pekerjaan-pekerjaan yang kayak buruh dan sebagainya. Jadi nggak mayoritas petani. Makanya di situ sangat jelas terlihat imbas dari krisis moneter ini. Demo di mana-mana, penjarahan di mana-mana, pembunuhan, terus kemudian bakar ban. Jadi sampai bakar mobil juga. Jadi memang sangat rusuh saat itu. Saya masih ingat pulang sekolah waktu itu saya bingung kan, masih SD soalnya itu. Bingung, ini ngapain ini orang gitu ya. Terus sama polisinya, dek nyebrang cepat, ini lagi rusuh kan, kita nggak ngerti soalnya Iya, anak kecil. iya. Nah pas lagi itu, terus saya lihat pulang-pulang mama saya bawa barang-barang mungkin dari jarahan tadi ya, sangat banyak. Tapi saya bilang, itu dari mana? Dari toko. Oh mama beli? Enggak, gratis. Nah gitu, mama saya dapat itu satu. Ya ada mie, ada telur, ada pokoknya barang-barang yang memang dijual di toko-toko kelontong orang Tionghoa. Ya gitu. Kacau banget Kacau ya banget, ternyata ya. benar. Nah, terus Bali itu terkena di pariwisatanya Iya, gitu benar. ya, karena merasa kalau Indonesia ini lagi kurang aman. Jadinya Bali turis-turis dari luar tuh nggak berani buat ke Bali. Iya. Iya. Ya di Jawa juga kayak gitu, dan di Pematang Siantar juga sama, penjarahan. Nggak, sebenarnya seluruh Indonesia ya hampir rusuh ya nak ya. Karena semua mahasiswa itu turun ke jalan. Nggak cuma mahasiswanya, dosennya juga ikut demo loh, Iya. dosennya. Makanya itu akhirnya sekelas Pak Presiden kita kan, itu kan sangat power di komandan Bapak Soeharto ya. Presiden Soeharto itu sangat power dan memang susah untuk bapaknya diturunkan. Karena memang itu nak, karena memang saat itu pemerintahan dia harusnya masih tahu periode ke-7, tapi kan nggak selesai. Iya. Ya, nggak selesai. Jadi karena chaosnya keadaan itu, mau nggak mau dia harus turun. Ya digantikan sama Presiden B.J. Habibie, wakilnya. Wakilnya yang maju jadi presiden. Iya kan gitu ya, kalau Otomatis. presiden turun langsung naik kan. Kan nggak mungkin kita nggak punya pemimpin negara. Bener. Gitu. Oke, ada lagi? Nah, kan udah terjadi krisis moneter nih ya dari awalnya tahun 97 nih kan. Nah, mulai meredanya itu pastinya itu di tahun berapa? Kira-kira. Mereda pastinya. Oke. Karena apa ya, mereda pastinya gini ya nak ya. Itu di tahun setelah pemerintahan berikutnya. Karena B.J. Habibie akhirnya mengadakan kebijakan-kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter. Nah, untuk lebih lanjutnya kita mungkin akan ketemu di podcast selanjutnya. Oke. Spoiler dikit, Iya. spoiler dikit. Kita akan Jadi- bahas tentang kebijakan-kebijakan Dan BJ kemungkinan besar silahkan untuk anak-anak yang sedang melihat ini, siapapun itu, pelajari lagi sejarah bangsa. Oke. Ya. Jadi saya mau menambahkan ya. Oh, tambahkan lagi Pak. Ya. Oke. Ya, tadi mereda betul sekali kata Bu Novita, mereda pada saat presidennya sudah ganti, yakni Pak Habibie. Karena waktu Pak Habibie jadi presiden itu mulai nilai tukar rupiah terhadap dolar itu udah mulai turun. Nah, udah mulai turun. Sebelumnya kan dari 2000 jadi 16.000 kan. Mulai turun jadi berapa? Akhirnya jadi 13. Ya, jadi Oh, 13. Ya akhirnya lumayan berapa? kan daripada 3.000. 16.000. Heeh. Ya itu. Ya, akhirnya di pemerintahnya selanjutnya akhirnya mulai membaik Baik, gitu ya. benar. Nah,
diganti nih pemerintahannya pada masa itu. Terus Oke. mereka itu ya kak ya, Iya, kalau misalnya kita udah itu zaman itu kita buat nggak ya kayak ibu sama bapak? nggak ngerti sih, paling Saya nangis kan- aja. Kita itu bukan ikut-ikutan, kita Oh. hanya saksi yang lihat-lihat aja. Umurnya juga masih kecil kan, Iya. bapak sama ibu TK sama Disuruh- SD. Disuruh jembreng, ayo itu jembreng. Mungkin kalau saya sedihnya gara-gara itu study tour batal. Kalau kalian belum study tour ya? Kita Ya, mungkin ada ke depannya, nggak tahu. Oke. Ya sedihnya di sana mungkin untuk bapak Adiannya nggak jadi sadito, terus Iya. ibunya bingung sekolahnya gimana nih gitu, rusuh. Oke, sahabat Osaka, itu dia tadi obrolan menarik seputar untold history atau kisah yang tak kita ketahui. Nah, tadi Bapak Ardian sama Ibu Novita kan udah ngejelasin nih terkait tentang krisis moneter di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia di tahun 97. Nah, kita jadi tahu nih gimana sih kondisi dan situasi di Asia Tenggara dan juga Indonesia pada masa itu, dan juga gimana dampak yang kita rasakan gitu ya teman-teman ya. Nah, untuk menutup Osaka kali ini, mungkin Bapak Ardian dan Ibu Novita ada sedikit pesan untuk sahabat Osaka yang sedang menonton. Silakan. Nah, jadi ini kan temanya untold history ya. Ya. Nah, jadi sebenarnya ini untold history itu adalah artinya sejarah yang tidak diceritakan. Nah, sejarah yang tidak diceritakan. Sebenarnya sejarah itu sebenarnya diceritakan kok kalau kalian mau mempelajari, ya mau mempelajari baik itu mempelajari di buku maupun di internet maupun di YouTube ya. Nah, jadi sebenarnya nggak ada sejarah yang nggak diceritakan. Nah, dari belajar sejarah itu kita bisa tahu keburukan di masa lalu maupun kebaikan di masa lalu. Jika di masa lalu itu terjadi keburukan, maka jangan kita ulangi hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang di masa lalu yang membuat buruk. Atau jika peristiwanya itu baik, maka kita di masa sekarang harus mengulangi perilaku-perilaku orang-orang di masa itu yang membuat jadi peristiwa baik. Nah, seperti itu harus dipelajari untuk masa kini gitu ya. Jadi masa lalu adalah histori, masa depan adalah misteri. Gitu. Kata-katanya keren banget. Gimana nih untuk Bu Novita? Kalau saya sih hanya ingat pesan satu bapak founding father kita yaitu Presiden Soekarno, jas merah. Jangan melupakan sejarah, jangan meninggalkan sejarah. Artinya apa? Bangsa yang besar bisa berhasil karena mengingat sejarah bangsanya dan mempelajarinya ya. Bukan hanya mengingat, tapi mempelajarinya. Iya juga. Karena rusak bangsa bukan karena di perang, tapi rusak bangsa karena generasinya tidak paham siapa dan bagaimana sejarah bangsanya. Itu saja. Teman-teman. Tepuk tangan dulu untuk bapak sama ibunya. Oke, nah gimana nih udah Kayaknya kita udah. sekian obrolannya ya hari ini. Nah, Nah. Sobat Osaka, itu dia penjelasan dan pesan dari Ibu Novita dan Bapak Ardian tadi. Kami berdua mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga topik yang kita bawakan pada Podsaka kali ini dapat bermanfaat dan memberikan pelajaran bagi kita. Kalau kata orang sekarang sih, ilmu baru abangku. Kami tutup Podsaka kali ini. Sampai bertemu di Podsaka selanjutnya. Dadah!